Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikirin soal sihir yang nggak kelihatan, tapi nyambungin kita semua? Waktu kita kirim email, atau pas kita nyalain lampu pakai perintah suara, semua itu bisa kejadian karena satu hal, jaringan komputer. Inilah bisa dibilang tulang punggung dunia digital kita. Coba deh pikirin, gimana ceritanya foto dari HP kalian bisa langsung nongol di Smart TV? Atau gimana laptop bisa nyuruh printer di ujung ruangan buat nyatak padahal nggak ada kabel sama sekali? Ini bukan surap loh. Dan hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Gimana caranya semua perangkat kita ini bisa saling ngobrol? Oke, kita mulai petualangannya ya. Biar ngerti semua, kita harus balik ke akarnya dulu. Sebenarnya apa sih arti dari kata jaringan itu sendiri? Intinya, jaringan itu simple banget. Koneksi. Nggak usah mikirin teknologi dulu deh. Bayangin aja jaringan pertemanan kalian atau jaringan jalan tol yang nyambungin satu kota ke kota lain. Kuncinya cuma satu. Ada banyak titik yang saling terhubung. Nah, kalau pakai logika yang sama, jaringan komputer jadi kedengaran gampang kan? Ini tuh cuma 2 atau lebih perangkat. Bisa laptop, HP, apa aja. Yang disambungin. Tujuannya, biar mereka bisa tukeran info dan berbagi pakai. Ya, sesederhana itu. Dulu banget, di awal-awal, jaringan itu ya kayak gini. Komputer-komputer gede warna krem di kantor, semua nyambung pakai kabel ke satu server pusat yang bunyinya berisik. Inilah cikal bakal dunia yang terkoneksi sekarang. Fondasinya itu ya di sini. Terus terjadilah revolusi. Jaringan nggak lagi cuma ada di kantor, tapi lompat langsung ke kantong celana kita. Dengan adanya smartphone dan tablet, tiba-tiba kita semua bawa gerbang ke jaringan global kemanapun kita pergi. Dan sekarang, wah, lihat aja sekeliling kalian, jaringan itu udah bukan soal komputer doang. Lampu yang nyala pas kita ngomong, kamera keamanan yang bisa kita lihat dari mana aja, semua benda di sekitar kita seolah-olah jadi hidup dan nyambung. Kita ada di era di mana hampir semuanya jadi bagian dari satu jaringan raksasa. Jadi, di mana aja sih jaringan-jaringan ini ngumpet di kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita intip lebih dekat koneksi-koneksi tak kasat mata yang ngebentuk dunia kita ini. Kita mulai dari tempat yang paling kita kenal, rumah. Anggap aja router WiFi kalian itu pusat komandonya. Dari situ, laptop, HP, printer, sampai smart TV saling nyambung. Mereka semua saling berbisik di dalam gelembung pribadi mereka. Nah, gelembung ini ada nama kerennya, jaringan area lokal atau LAN. Pokoknya gampangnya gini, kalau ada sekumpulan perangkat nyambung di satu area terbatas, entah itu rumah kalian, sekolah, atau satu gedung kantor, itulah yang kita sebut LAN, jaringan lokal kalian. Oke, kalau LAN itu ibarat komplek perumahan kalian, gimana caranya komplek ini nyambung ke komplek-komplek lain di seluruh dunia? Nah, disitulah peran WAN atau jaringan area luas. Anggap aja WAN ini sistem jalan tol super cepat yang nyambungin semua LAN di dunia. Dan jangan salah, ini semua nggak butuh kabel loh. Pas HP kalian nyambung ke 5G, sebenarnya kalian lagi mengakses sebuah WAN nirkabel raksasa. Setiap tower sinyal yang kalian lihat, itu ibarat gerbang tol kecil buat masuk ke jalan raya informasi global ini. Oke, kita udah tahu apa itu jaringan. Tapi sekarang pertanyaan yang lebih penting, terus kenapa? Emangnya sepenting apa sih? Coba deh kita bayangin sebentar, gimana rasanya hidup di dunia tanpa koneksi sama sekali. Bayangin skenario di kantor ini ya. Satu komputer, satu printer, semua aman. Tapi, tiba-tiba ada 2 teman lagi yang butuh ngeprint juga. Tanpa jaringan, solusinya? Ya beli 3 printer. Wah, ini sih mimpi buruk, boros, ribet, dan meja kerja jadi penuh sesak. Nah, disinilah keajaiban jaringan itu muncul. Jaringan bisa nyelesain masalah tadi dengan satu konsep yang super kuat, berbagi. Kemampuan untuk berbagi sumber daya inilah yang jadi inti kekuatan setiap jaringan. Begitu ada jaringan, tiba-tiba semuanya berubah. Satu printer bisa dipakai sama seluruh kantor. Kirim file ke teman kerja cuma butuh 1 klik, nggak usah lagi pusing nyari flash disk. Beberapa orang bisa ngerjain satu dokumen yang sama di waktu yang sama juga. Intinya, jaringan itu fondasi dari kerjasama modern. Dari masalah simpel kayak berbagi printer, semua konsep yang kita obrolin tadi, LAN, WAN, berbagi, semuanya mengerucut ke satu puncak, jaringan dari segala jaringan, yang paling besar, paling penting, dan paling mengubah dunia. Tentu aja, kita lagi ngomongin internet. Kutipan ini bener banget. Coba deh renungin. Internet itu pada dasarnya adalah sebuah WAN global raksasa yang nyambungin miliaran LAN di seluruh dunia. Hasilnya, seluruh perpustakaan, museum, dan pengetahuan umat manusia ada di genggaman tangan kalian. Dan efeknya buat kita sehari-hari,
Ya semua yang kita anggap biasa sekarang, kirim email dalam hitungan detik, video call sama keluarga di benua lain, nyimpen ribuan foto di awan, dan ya, bahkan kalian bisa nyimak pembahasan ini sekarang juga berkat internet. Semua ini mustahil tanpa jaringan global itu. Jadi, apa inti dari semua ini? Yuk kita tarik benang merahnya buat lihat gimana jaringan udah mengubah total cara kita hidup. Perjalanannya keren banget kan? Kita mulai dari masalah sepele soal berbagai printer dan sampai di kemampuan buat nyambung sama siapa aja di dunia dalam sekejap. Ini bukti bahwa pada akhirnya jaringan itu bukan cuma soal kabel dan sinyal, tapi soal menghubungkan manusia. Nah ini jadi bikin kita mikir, kalau kita udah sampai sejauh ini, selanjutnya apa lagi ya? Dengan adanya Internet of Things dan kecerdasan buatan, koneksi baru apa yang sekarang mungkin kedengaran kayak fiksi ilmiah, tapi 10 tahun lagi bakal jadi hal biasa. Yang jelas, masa depan sedang dibangun di atas jaringan-jaringan baru ini. Terima kasih banyak sudah menyimak.